Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, hiduplah dengan bijak dan hati yang penuh dengan keilmuan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kali ini Ustadz akan menjawab berbagai pertanyaan dari para sahabat dari kolom komen. Dan yuk kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari sahabat mengenai anaknya yang ternyata sangat cekatan dalam menggambar, baik coret-coretannya walaupun secara digital. Dan bahkan anak ini sudah membeli software-software secara halal. Namun ketika mereka mengetahui bahwa menggambar wajah itu dinyatakan haram, padahal anak ini menyukai anime. Nah, mereka jadi khawatir, Ustadz. Ya, ini memang Oke, gini ceritanya. Pelan-pelan ya. Di dalam kita memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada ilmunya. Oke. Kita harus, kan kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW, bahkan ketemu sama sahabat, sama tabiin juga enggak, benar. Jadi ketika kita membaca teks sebuah hadis, ada ilmunya bagaimana cara kita memahami hadis tersebut. Kita harus memahami bagaimana konteksnya. Kadang-kadang yang dipotong hadisnya cuma perkataan Rasulullah SAW itu aja, cuma sepotong itu. Padahal sebetulnya dia panjang menceritakan situasi yang dihadapinya ketika itu. Nah, metode untuk memahami sebuah hadis yang memahami tentang konteks Rasulullah SAW mengatakan hal itulah yang harus kita coba pahami dan pelajari, benar ya? Sehingga di dalam ilmu kaidah fikih itu ada kaidah yang berbunyi al-hukmu yadurru ala ma'a ilatihi. Nah, hukum itu mengikut pada sebabnya. Nah, ketika itu di zaman Rasulullah SAW, ketika hadis itu turun, itu di periode Mekah, oke? Yaitu ketika itu gambar-gambar, patung, lukisan-lukisan itu diidentikan atau sangat terasosiasi orang dengan gambar, dengan patung dan sebagainya, dengan sesuatu yang disembah. Nah ini oke. Jadi ada gambar patung, gambar Dewa Anu, gambar patung Lata, Uzza dan sebagainya. Jadi sembahan-sembahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Arab dulu itu identik. Pokoknya kalau gambar ya itu udah temanya itulah. Tema gambar itu, tema melukis itu temanya ya sesuatu yang mereka kultuskan. Bahkan mereka sembah, mereka puja-puja. Nah, konteksnya itu. Ketika dalam sebuah hadis lagi ya, ini konteksnya sekarang di Madinah. Tadi di Mekah. Sekarang kita konteksnya di Madinah. Ketika Rasulullah SAW waktu itu dalam keadaan sakit dan dipapah oleh kedua ponakannya keluar dari kamarnya menuju masjid untuk memimpin sholat, beliau melihat ada secari kain yang berisi lukisan-lukisan macam-macam lah gitu. Kemudian Rasulullah SAW menarik kain tersebut dan mengatakan, mengapa ada kain kayak gini digantung di masjid ini? Benar gak? Aku khawatir ini akan menjadi fitnah bagi umatku nanti. Nah, ini. Jadi kita lihat nih konteks yang kedua ya. Konteks yang pertama adalah lukisan-lukisan patung yang dikultuskan, bahkan disembah. Konteks yang kedua adalah adanya gambar-gambar lukisan-lukisan di dalam masjidnya Rasulullah SAW. Oke? Jadi kita harus lihat konteks-konteks munculnya hadis tersebut. Sebagai orang awam yang kita tidak memiliki ilmu untuk
memahami hadis satu persatu, bisa juga kita merujuk pada pendapat para ulama. Misalnya kita merujuk pada pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke. Syekh Nawawi Al-Bantani waktu itu menjelaskan tentang ini orang Indonesia ini suka masang-masang foto ulama-ulama besar. Nah, itu. Kalau bahkan di warung-warung, di toko-tokonya itu suka dipasangin foto-foto ulama besar tersebut. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani menyikapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa memasang foto-foto tersebut, ulama-ulama tersebut, itu sifatnya namanya bid'ah mandubah. Bid'ah mandubah ini artinya, bid'ah artinya sesuatu yang baru, mandubah itu ini hal yang baik. Jadi ini suatu kebaikan yang dulu di zaman Rasulullah SAW memang tidak ditemukan. Oke? Nah, enggak menyangkut ibadah mahdoh, enggak menyangkut ibadah mahdoh. Benar, ini urusan muamalat. Bahkan dijelaskan juga lebih lanjut bahwa ada suatu hadis yang menjelaskan bahwa setan itu takut ngelihat bayangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja udah takut setan, benar enggak? Bahkan ada sebuah hadis lain yang mengatakan orang-orang yang mulia di kalangan kalian adalah orang-orang yang ketika kalian lihat wajahnya, maka kalian teringat kepada Allah. Nah, itu. Sehingga dalam hal kita memajang foto-foto para ulama dan sebagainya, bukan untuk dikultuskan, untuk disembah, untuk dipuja-puja, enggak ya. Ini cuma rasa hormat kita aja untuk selalu mengingatkan kita kepada Allah ini. Nah, ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani boleh kita lakukan. Pendapat yang kedua adalah pendapat Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi. Nah, ini dalam kitabnya beliau ini Mausu'ah Fatawa Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan urusan-urusan gambar, lukisan, patung nggak usah dimasalahin lagi, katanya. Karena yang dilarang oleh hadis-hadis Rasulullah SAW itu, konteksnya itu adalah orang-orang yang memuja-muja, orang-orang yang mengkultuskan lukisan-lukisan atau patung-patung tersebut. Nah, dianggap adanya lukisan tersebut, adanya patung tersebut, ini kayak sesembahan kayak zaman orang Arab jahiliyah dulu. Nah, kalau sekarang kan enggak. Nah, oleh karena itu kita harus menempatkannya pada pemahaman yang tepat untuk urusan ini. Nah, yang ketiga adalah, jadi yang pertama tadi kita udah cerita ya, al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Bahwa hukum itu mengikuti apa sebab munculnya hukum tersebut. Kita harus lihat konteksnya. Ada metode-metode cara memahami hadis. Tapi karena kita orang awam, maka kalau kita belum punya ilmunya untuk metode-metode memahami hadis, ada baiknya juga kita merujuk pada pendapat ulama. Kita udah kutip dua pendapat ulama tadi. Yang pertama adalah pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan yang kedua pendapatnya Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi. Nah, yang ketiga, ini dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf tentu kita gampang sekali caranya. Apabila hal tersebut, gambar-gambar tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah, membuat kita selalu ingat kepada Allah, maka ini boleh-boleh aja. Sebaliknya, apabila gambar-gambar tersebut menjauhkan diri kita dari Allah, misalnya gambar wanita telanjang, atau gambar hal-hal yang menumbuhkan syahwat kita, nah, itu jadi nggak boleh, bener nggak? Sama-sama gambar, tapi gambar yang satu mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan gambar yang lain karena foto-foto wanita-wanita seksi, telanjang segala macam, jadi haram dia, karena dia malah menjauhkan diri kita dari Allah. Nah, dengan pemahaman ini, insya Allah kita akan dapat lebih mudah memahami hadis tersebut. Baik, David. Baik, Ustadz. Jadi kita harus melihat konteksnya juga ya, Ustadz. Nah, selanjutnya nih ada yang menggelitik nih, Ustadz. Kalau rezeki sudah ditakar nggak bakal ketukar, maka jodoh juga sudah ditakar nggak bakal ketukar katanya. Jadi pertanyaannya begini, Ustadz. Apakah kalau jodoh sudah ditakar nggak bakal ketukar, apakah kita masih harus ikhtiar? Apa nggak bisa perempuannya datang sendiri? Harus.
Rasulullah SAW mengatakan, nikah ini adalah sunnahku dan sunnah nabi-nabi sebelumku. Jadi kita harus nyari, nggak boleh siapa-siapa yang tidak mau menikah, kata Rasulullah SAW, berarti tidak mengikuti sunnahku. Jadi kita nggak boleh urusan jodoh apa urusan rezeki diem aja gitu, cuma doa nggak bisa. Kita harus ikhtiar nyari rezeki, nyari jodoh, bener nggak? Tapi upaya ikhtiar kita itu di samping kita penuhi dengan doa kita, ada ikhtiar, ada doa, ada prasangka baik pada Allah. Hasilnya kayak apa? Ayo kita berserah diri kepada Allah. Karena rezeki udah ditakdir nggak bakal ketuker. Begitu juga jodoh udah ditakdir nggak bakal ketuker. Bisa jadi kita misalnya zaman dulu ya, pacaran berapa lama sama yang mana nikahnya, sama yang mana baru kenal langsung cocok rasanya langsung. Jadi kita harus tetap ikhtiar mencari rezeki, kita juga harus tetap ikhtiar mencari jodoh, baca doa, apalagi kalau jodoh ini harus baca istikharah, karena kadang-kadang tercampur antara nafsu kita melihat kecantikan atau ketertarikan kita pada wanita tersebut dengan panggilan roh kita terhadap jodoh kita. Nah, itu sebabnya kita dianjurkan untuk sholat istikharah, untuk bisa memilah antara dorongan nafsu kita dengan panggilan ruh kita untuk menemui jodoh kita tersebut. Dan yang ketiga, tentu prasangka baik. Jangan kita prasangka buruk. Emang udah lama nyari-nyari nggak dapat jodoh, berarti nggak ada jodohnya. Jangan. Begitu juga, ini udah lama nyari-nyari rezeki, belum ada rezeki juga, berarti jangan. Terus selalu prasangka baik kepada Allah. Gitu, Fit. Nah, benar, jadi harus usaha ya. Nah, terakhir Ustadz, sahabat kita ini memang sudah sering juga, dan kita juga beberapa kali menjawab di kolom komen. Nah, pada akhirnya kegagalan demi kegagalan dalam mencari pekerjaan membuat beliau harus berhenti karena kehabisan modal, hanya bisa berzikir, sholat dari rumah, memohon kepada Allah. Sehingga rasanya apalagi yang harus dilakukan nih Ustadz, begitu. Jangan pernah menyerah. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian mati sebelum kalian berprasangka baik kepada Allah. Bahwa kita udah ikhtiar, bagus. Tapi jangan berhenti dalam ikhtiar tersebut. Bahwa kita udah ikhtiar nyari sana, nyari sini, jangan berhenti. Terus ikhtiar. Banyakin silaturahim. Karena silaturahim ini memanjangkan umur dan menambah rezeki. Ngomong sama orang gaul, benar gak? Terus aja ikhtiar. Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita pada saat benar-benar yang telah ditentukan oleh Allah. Nah ini, nggak bakal meleset. Terus aja lakukan. Allah sedang ingin menguji kesabaran kita. Ingatlah bagaimana, jangankan kita. Rasulullah SAW aja, itu ketika perang Badar, itu sampai berdoa sama Allah, wahai Allah, kalau kami tidak menang, kalau umat Islam ini tidak menang dalam perang Badar ini, siapa lagi akan menyembahmu nanti? Itu bahkan dalam Al-Quran disebutkan, anna hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga sebelum aku berikan cobaan yang berat, kata Allah dalam Quran tersebut. Sampai-sampai berguncang jiwanya, sampai-sampai Rasul dan para sahabatnya bertanya, mata Nasrullah, mana pertolongan Allah itu? Nah, kemudian Allah katakan, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau aja Ibu Siti Hajar berhenti di 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia berhenti. Nggak sampai 7. Nggak keluar tuh air. Sa'inya belum selesai. Terus aja usaha. Paling tidak usaha kita itu, kalaupun rezeki belum keluar, belum juga datang rezeki yang kita harapkan, tapi kita telah mengundang datangnya keberkahan Allah. Banyakin silaturahim, banyakin gaul sama orang, insya Allah nanti Allah akan bukakan pintu-pintunya. Selalu prasangka baik kepada Allah. Itu, Fit. Baik, jadi sebenarnya hampir sama semuanya ya, bahwa kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Jadi tetap semangat. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.